Oke, sedikit tambahan ini cukup menarik ya data yang baru saya temukan dan saya lihat juga baru sudah lama dari lama kali saya melihat chart ini. Akhirnya level yang ditunggu-tunggu atau perputaran harga ya bisa dilihat di sini. Saya lihat ini adalah potensi yang sangat baik untuk BNB. Perhatikan, ini adalah level downtrend ya. Ini adalah falling wedge yang berlangsung dari 21 November. Berarti kita berapa lama? Kita melakukan falling wedge selama 385. Dan yang terjadi adalah level ini merupakan juga level 2B atau liquidity hunt yang dilakukan oleh market maker membuat semua yang memiliki posisi long dari sini ke bawah itu semuanya liquidated. Ini adalah chart BNB dominance. Ini bisa dichart, semua chart bisa dianalisa. Kita memiliki level tertinggi di 6% dominance-nya dan kita berada kemarin terendah di 2.25 yang merupakan salah satu level di rally base support yang terjadi pada tahun 2021. Ini menahan harga BNB terendah. Oke. Setelah ada kenaikan dari 2021, level ini belum pernah di-retest sama sekali dan akhirnya kemarin sekarang turun di sini. Dan apabila kita zoom in, kita ingin fokus ke analisa untuk beberapa bagian yang di sini, di terakhir push sebelum dia turun ke rendah ke poin 230, yang terjadi adalah ada konsolidasi sebentar di level 228, 287 hingga ke 271. Kita hapus level 2B-nya biar lebih gampang dilihat. Ini kita akan geser sedikit biar lebih mudah dilihatnya juga. Oke, kita hapus. Kita ingin fokus ke falling wedge dan level area base support dan level ini. Ini kita tandai sebagai weekly breaker block. Oke, weekly breaker block. Kita tulis dulu one day breaker block. Saya akan rubah one week breaker block di sini. Jadi yang terjadi saat itu kalau kita perhatikan sebelum ada tren ini terjadi, ada penurunan. Ini adalah konsolidasi terakhir sebelum retest di level terendah rally base support pada tahun 2021. Dan baru terkena pada 11 Desember 2023. Dan setelah itu harga melakukan penguatan selama 3 minggu dan langsung melewati level konsolidasi tersebut. Berarti level tersebut disebut breaker block. Yang namanya order block level saat terkena level tersebut ini menjadi level continuation dan lanjut pergi karena ini adalah suatu downtrend, berarti order block yang terjadi seharusnya adalah begini, masuk ke dalam area order block, lalu pergi lanjut ke bawah. Namun level ini di break atau dilewati, maka namanya adalah breaker block. Jadi setelah itu level breaker block menjadi suatu level support yang baru untuk melakukan consolidation atau akumulasi. Dan level tertinggi pada 25 Desember baru saja ditembus secara dominansi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 minggu kita melakukan adanya sideways. Dan baru minggu ini dia melakukan breakout. Minggu ini dan hari Senin kemarin dia melakukan breakout. Lihat terjadi pada hari Sunday, Monday dilakukan correction dan sekarang sedang mencoba melakukan continuation uptrendnya. Sedangkan kalau kita lihat BTC.D, dia ada masih dalam area yang sama daerah sini juga pada daily-nya. Dan apabila kita lihat intraday-nya, kita melihat adanya ya, kita melihat masih baru dia break untuk uptrend lanjutannya. Dan kita memiliki area resistance yang cukup tinggi di sini untuk kita berhati-hati pada BTC.D. Ya. Kita bisa saja ini suatu continuation pada downtrend karena
harga sedang bergerak seperti ini secara keseluruhan. Jadi akan kemungkinan ini melakukan continuation downtrendnya pada BTC.D. Sedangkan pada BNB.T kita melihat adanya penguatan di 1 hour-nya. Kita bisa lihat 4 hour dulu biar lebih enak. Di sini ada penguatan, ya sudah penguatan, break, nggak ada trend karena ini higher high relatif terhadap yang ini. Saya hapus tuh. Ini higher high dibanding ini lower low dibanding yang ini. Langsung dia breakout ke atas. Ini 4 hour-nya. Kita warna ungu dulu. Biar ingat. Oke. Pada lihat time frame 1 hour-nya, dari sini terbottom, kita ingin fokus ke area tertingginya sekarang. Ada di sini langsung kita tarik ke atas dan pergi ke bawah sini. Ini kita rubah menjadi warna hijau untuk di 1 hour-nya. Jadi yang saya ingin gambarkan kalau kita dalam intraday ini kita sudah membuat higher high lagi relatif terhadap 4 hour time frame. Namun juga kita belum membentuk suatu namanya lower high. Lower low-nya, higher low-nya kita belum bentuk. Jadi kita akan kemungkinan melakukan pullback. Kalau kita menarik Fibonacci di sini, yang menarik adalah level 06 yang berhubungan juga dengan level one week breaker block, dan juga kalau kita perhatikan pada 4 hour di sini kita memiliki uptrend dan level terendahnya di sini juga belum retest. Ini suatu level support. Di sini level 4, ini juga namanya 4 hour breaker block. Di sini juga belum retest dan kita menemui satu confluence di sini. Ada 06 sama 06 Fibonacci. Apabila kita melakukan smart money algo, kita menemukan juga ada gap terjadi di sini. Ada gap 1 2 3. Oh, sini sudah filled ya, sudah filled, dan tapi namun yang di sini belum fill. Di sini ada gap yang belum di fill 1 2 3 candle belum ada isinya. Jadi ini adalah suatu gap yang belum dikenai. Kita memiliki 3 confluence di area yang cukup berdekatan, yaitu 06 Fibonacci, kita memiliki breaker block sebagai area support dan juga 4 hour gap. Berarti kemungkinan besar untuk dominansi BNB akan mengalami penurunan terlebih dahulu sekarang dan akan melakukan penguatan setelah dia mengenai 4 hour gap. Kita sekarang bisa pindah ke gambaran BNB secara harganya. Kita melihat ada area resistance yang terjadi, kita lihat dulu weekly-nya. Kita kembali ke bigger time frame. Di sini ada historically top, dan sekarang ada di area kalau kita menggambar tarik garis pada 2 poin tersebut, kita memiliki garis resistance di sini. Tentunya bukan saja saya saja yang melihat chart ini, maka akan banyak yang menentukan level ini menjadi area resistance. Nah, kita tahu kalau misalnya kita menggunakan namanya counter psychological, level ini akan jarang terjadi untuk membendung suatu harga. Namun, harga akan tertahan setelah dia mengenai hampir mendekati 668. Jadi kemungkinan juga dia akan melakukan pada weekly, pada minggu-minggu dekat ini dia akan mengenai 668 sebelum dia melakukan pullback lagi di arah 668. Jadi kalau misalnya kita melihat masih ada penguatan kurang lebih, kalau kita beli sekarang itu ada 26. Namun kalau kita menunggu saja, kita bisa melakukan pembelian pullback di area 668. Kita beli ke atas, kita masih ada area 60%. Pada intraday-nya kita juga melihat di sini ada falling wedge. Rising wedge, maaf. Ya, bisa dibilang rising wedge juga. Walaupun nggak mengerucut atasnya, namun di sini ada penguatan uptrend dan juga ke atas. Kita lihat kalau kita tarik garis dari sini, ya, level tersebut sudah mencoba di retest, tapi hanya weeks-nya saja di sini pada time frame 1 hour, dan langsung harga pullback ke bawah di area support di sini.
Yang kita ingin lihat sekarang adalah dia bertahan di atas level 500 dolar untuk melakukan penguatan lagi. Namun kalau level ini sudah ditembus, berarti kita ingin melihat cara melihatnya bukan itu, namun kita melihat di sini ada double top. Setelah double top sekarang terlewati, maka kita dalam keadaan pullback yang cukup dalam pada time frame 1 hour. Pada time frame 4 hour juga kita melihat adanya formation double top. Oke. Ini dia. Terus. Oke. Jadi kalau misalkan ini tidak bisa membendung pada level 500-nya, kita akan kemungkinan mendapatkan level pullback pada 06. Di level ini kita menemukan juga adanya 4 hour OB yang belum pernah di retest di level tersebut. Ada confluence di situ, dan secara historical di sini juga ada area support resistance flip. Jadi ini merupakan salah satu kandidat yang kuat untuk menjadi area pullback BNB di level 424. Kita tunggu kalau misalnya melakukan pembelian, bisa melakukan pembelian di situ untuk kembali melakukan pembelian. Untuk di daily-nya, apabila kita melihat kita juga berdekatan dengan moving average pada daily-nya. Jadi pada daily-nya kalau kita analisa di daily, kita bisa melihat adanya confluence pada 068 dan juga moving average-nya di area ini. Dan kita belum melakukan area pendekatan pada moving average. Saat melakukan pembelian, lakukanlah pada area moving average karena itu dekat dengan harga rata-rata. Untuk di one hour-nya kita akan melakukan pullback yang cukup dalam. Di 4 hour-nya kita kembali lagi analisa dulu. Kita memiliki confluence di sini. Kita juga memiliki gap. Kita miliki gap 2, 3, 4 yang belum di retest. Oke, di sini ada gap, di sini ada gap, di sini ada gap, dan di sini ada gap, di sini ada gap, dan belum pernah di retest. Jadi banyak gap yang belum diisi oleh BNB sebelum seharusnya dia melakukan penggerakan utamanya. Oke, thank you so much untuk BNB. Tetap masuk mantau ke dalam watchlist, namun untuk sekarang bukan waktu yang tepat. Namun kalau misalnya kita lihat BNB.T, dominansi sekali lagi yang saya ingin mengingatkan adalah dia berada di dominansi yang kuat. Apalagi kita bandingkan ETH dominance juga ini melakukan adanya pelemahan pada dominansinya. Sedangkan BNB.D sedang mengalami penguatan. Jadi ini merupakan salah satu yang baik kita untuk pantau BNB.D. Oke, thank you.